Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna an nuqaimal ijtima'ah wal ijtihad wa tawadduda bainal ibad wa nahana 'anil tafarruqi wat tafaddudi wal ibtihad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi akhbarana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsyadana ila sabili rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin al-tayyibin. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wal tha'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ilauka maqalubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah wilayah Cibarusah yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta, yang tetap patuh untuk menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensiarkan agama Islam, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di
was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wal auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini malam Rabu kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajaah, dulu berkumpul bersama-sama di Masjid Jibir Al-Aman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yakni di Mushola At-Taqwa Komplek RRIAD Indah Jaya Sukamana Bogor. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majlis zikir yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita, berkenan menambahkan ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Dan semoga kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh Allah selalu dianugerahi kesehatan yang barokah, sehat walafiat, khair kompurwati dalam taat ibadah kepada Allah, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan yang bersifat duniawi dan lebih-lebih urusan yang bersifat ukhrawi, juga segala doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, segala hajat-hajat kita yang kita mohonkan kepada Allah, semoga oleh Allah senantiasa dikabul, dan mudah-mudahan keluarga kita, istri kita, anak cucu kita semoga dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dalam hadis qudsi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, hadis dengan nomor urut 6970. Juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadis dengan nomor urut 2675. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Nah, ini hadis qudsi. Menurut para ulama muhaddisin, para ulama ahli hadis, yang diterangkan dalam kitab Mustalahul Hadis, bahwa yang disebut hadis qudsi adalah hadis yang redaksi kalamnya bersumber dari wahyu Allah. Jadi hadis qudsi itu sebenarnya firman Allah, namun firman Allah tersebut disampaikan oleh baginda Rasul. Maka oleh karenanya hadis qudsi ini tidak tertulis, tidak termaktub, tidak tercatat dalam mushaf Al-Quran. Cirinya hadis qudsi, awalnya kalau Rasulullah bersabda, setelah itu Allah Ta'ala atau yaqulullah Ta'ala, Allah berfirman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah
prasangka itu disebut jon. Jadi ada yakin, ada jon, ada waham, ada syak. Itu istilah-istilah dalam ilmu tauhid. Kalau yakin itu kepercayaan yang kadarnya mencapai 100%. Sedikit pun di dalamnya tidak ada keraguan. Itu namanya yakin. Nanti ada yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Iman juga sama, ada iman samiyah, iman nabawiyah, iman ilahiyah. Itu bahasa ilmu tauhid. Itu yakin. Jadi kepercayaannya mencapai 100%, full, sedikit pun di dalamnya tidak ada keraguan. Itu yang disebut yakin. Dan iman itu harus yakin 100%. Sedikit pun di dalamnya tidak boleh ada taradud, tidak boleh ada syak, tidak boleh ada keraguan. Sedikit saja di dalam keimanan kita terdapat keraguan, maka imannya belum jadi. Karena iman itu timbulnya dari makrifat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada istilah jon. Jon itu pada umumnya diartikan prasangka atau sangkaan atau dugaan. Menurut ilmu tauhid, jon itu adalah kepercayaan yang kadarnya mencapai 75%. Nah, itu disebut jon. Ada lagi yang disebut waham. Waham itu kadar kepercayaannya 50-50. 50% percaya, 50% ragu. Itu namanya waham. Ada lagi yang disebut syak atau taradud. Syak itu ragu-ragu artinya. Nah, kalau syak kadar kepercayaannya mencapai 25%. Sisanya yang 75% tidak percaya. Nah, itu namanya syak. Dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Anak indah dzonni abdi. Wa ana dan aku kata Allah. Ma'ahu bersama hambaku. Ija jakaroni apabila dia berzikir kepadaku." Nah, berdasarkan firman Allah yang ada dalam hadis qudsi ini, berarti ketika kita berzikir kepada Allah, baik dengan zikir jahar, zikir dengan suara jelas seperti tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu namanya zikir jahar. Zikir dengan suara jelas, terang, nyata, eces, bentes, bertela. Maupun zikir hobi, zikir tanpa suara, zikir yang boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, yaitu zikir di dalam hati. Nah, ketika kita sedang berzikir, baik dengan zikir jahar maupun zikir hobi, maka di saat itu pula kita sedang bersama Allah. Itu kata Allah, wa ana ma'ahu ija dzakaroni. Aku akan bersama hambaku apabila dia berzikir kepadaku. Jadi apabila kita ingat kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, maka Allah pun ingat kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Fadhkuruni azkurkum, washkuruni wala takfurun." Maka berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, niscaya aku akan bersyukur kepadamu. Maksudnya adalah manakala kita berzikir kepada Allah, maka Allah ingat
mengingat kepada kita, yaitu Allah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, melimpahkan ampunannya, ridhonya kepada kita. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang jauh lebih besar, lebih agung, lebih mulia nanti di dalam surga. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah dalam hadis qudsi ini, Fa'in jabaroni bi nafsihi, maka jikalau hambaku berzikir di dalam dirinya, yakni berzikir di dalam hatinya, ingat kepadaku, menyebut namaku dengan zikir hobi, jakartuhu bi nafsi, kata Allah, maka aku pun akan menyebutnya, akan ingat kepadanya di dalam diriku. Jadi bahasanya begini, kalau kita datang kepada Allah dengan berjalan kaki, Allah akan mendekati kita dengan berlari. Kita datang menghadap Allah dengan berlari, Allah akan mendatangi kita jauh lebih kencang daripada berlari. Sebenarnya Allah itu dekat dengan kita, cuma kitanya yang selalu menjauhi Allah, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin. Karena semakin banyak kita melakukan perbuatan dosa, itu artinya kita semakin menjauhi dari Allah. Dan perbuatan dosa yang kita lakukan itu bisa menghalangi datangnya rezeki kepada kita. Jadi rezeki seseorang itu akan terhalang dengan sebab perbuatan dosa yang dilakukannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Allah, wa in jakaroni bi malain, dan jika hambaku mengingat aku atau berzikir kepadaku di suatu perkumpulan seperti malam ini, kita sedang kumpul di majlis zikir khotaman, kita berzikir dengan zikir la ilaha illallah 165, kemudian disambung dengan zikir khotaman yang telah diajarkan, yang telah dijajahkan oleh para guru agung, yaitu Syekh Al-Mukarram Syekh Ahmad Syaikhul Fatah Al-Arifin radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Nah, kata Allah, apabila hambaku berzikir kepadaku di suatu perkumpulan, maka kata Allah, jakartuhu fi mala'il khairikum, maka niscaya aku akan mengingatnya di perkumpulan yang jauh lebih baik daripada perkumpulan mereka. Maksudnya adalah perkumpulan malaikat. Jadi nanti manakala hamba-hamba Allah berkumpul di suatu majlis zikir dan mereka semuanya berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka Allah menyebut mereka di tempat yang jauh lebih baik daripada tempat mereka, yaitu tempat perkumpulannya para malaikat. Dan orang-orang yang berzikir disebut oleh Allah namanya di hadapan para malaikat, dan Allah membanggakan mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai zikir jalalah. Zikir jalalah itu artinya zikir keagungan. Zikir jalalah ini diijazahkan oleh Al-Arifillah Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Umar bin Al-Habib Abu Bakar Resi. Zikir jalalah ini sumbernya dari Rasulullah. Orang yang paling pertama kali menerima zikir jalalah ini adalah
Zikir jalalah ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Alifillah Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Rashid bin Umar Asgaf Rashid pada hari itu, hari Jumat sore, tanggal 3 Jumadil Ula tahun 1355 Hijriah. Sekarang kan tahun 1446 Hijriah. Nah, pada waktu itu hari Jumat sore tanggal 3 Jumadil Ula tahun 1355 Hijriah, Al-Imam Al-Alifillah Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Rashid, beliau seperti biasanya di Majlis Raufah, beliau mentalkin, menuntun, mengajarkan zikir jalalah kepada seluruh jamaah yang hadir di Majlis Raufah tersebut. Setelah beliau mentalkin mereka, lalu kemudian beliau bercerita tentang seorang hamba Allah yang soleh yang bernama Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata beliau, ada seorang laki-laki yang bernama Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi bermimpi. Dia mengatakan, aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW dalam tidurku. Wajahnya kelihatan pucat karena beliau merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Lalu aku bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa wajahmu begitu pucat? Gerangan apakah yang membuat hatimu bersedih ya Rasul? Lalu Rasulullah SAW beliau menjawab, pada malam ini ada 1.500 umatku meninggal dunia. 2 orang di antara mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, membawa Islam dan ihsan, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sisanya yang 1.498 orang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, meninggal dunia dengan tidak membawa iman. Itu karenanya aku merasa bersedih. Lalu kemudian Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasul dalam mimpinya, ya Rasulullah, kalau begitu amal apa yang seyogyanya diamalkan, terutama bagi para pelaku maksiat, bagi para pelaku dosa, agar mereka di akhir hayat manakala ada kematian datang kepadanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi, kata Rasulullah, ambil kertas ini dan amalkan. Seraya mengatakan, barang siapa yang mengamalkan ini, maka kelak di hari kiamat ia termasuk dari golongan umatku. Artinya ia telah mendapatkan pengakuan sebagai umat Rasulullah, dan ia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan,
dan dosa-dosanya bersih diampuni oleh Allah bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Akan tetapi barang siapa yang pernah mendengar zikir jalalah ini, namun dia tidak mau membacanya, tidak mau mengamalkannya, maka kelak di hari kiamat ia lepas dariku, kata Rasulullah, dan aku pun lepas darinya. Artinya orang tersebut semakin menjauh sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Rasulullah ngomong begitu, tiba-tiba Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Badari bangun terperanjat, dan ternyata kertas itu sudah ada dalam genggaman tangannya. Begitu dilihat, ternyata isinya adalah kalimat-kalimat yang penuh barokah, yaitu zikir jalalah. Mungkin para ikhwan di antaranya ada yang belum tahu bacaan zikir jalalah itu seperti apa. Baik, akan saya baca dulu ya. Ini bacaan zikir jalalah yang seyogyanya ini kita baca tiap hari, minimal sekali sehari, atau boleh pagi sekali, sore sekali. Ya syukur-syukur sih setiap kita selesai zikir 165 ditutup dengan doa, baca zikir jalalah ini. Zikir jalalahnya begini: La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sa'an. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan kamlaka alaina bil ihsan ihsanuka qadim. Ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu bacaan zikir jalalah dari Rasulullah yang diberikan oleh Rasulullah kepada seorang hamba Allah yang soleh yang bernama Syekh Al-Qadi Abdullah Al-Baghdadi, tapi diberikannya melalui mimpi. Begitu orang-orang itu, jadi orang-orang soleh itu memang mereka banyak yang didatangi Rasulullah dalam tidurnya. Yuk kita ulangi lantaran ya, kita baca lantaran. Mudah-mudahan kita meninggalnya husnul khotimah. Ya, yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan.
الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya ada berapa? Belum. Sebenarnya gampang, kalau bercanda gampang, kalau hafal. Tapi kalau berpendek, kalau hafal susah. Jadi sebenarnya gampang kalau hafal, kalau berbaca. Kalau berpendek, kalau hafal susah. Kira-kira kalau umpama-umpamanya saya bagikan kepada jamaah, kira-kira para jamaah berkenan nggak menerimanya? Benar nih. Ini saya dapat ijazah ini dari Al-Imam Al-Adillah Al-Qutub. Itu yang Al-Qutub itu pemimpinnya pahlawan zamannya, disebutnya Al-Qutub. Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar As-Sakaf Gresik. Beliau aslinya orang Hadramaut, cuma usia 8 tahun beliau mengarungi lautan Samudra dari Hadramaut ke Indonesia. Itu usia 8 tahun naik kapal laut, naik perahu dulu. Ya sekitar tahun 1355. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah mudah-mudahan saya enggak lupa. Nanti malam depan insya Allah nanti lembarannya akan saya bagikan, dan setelah para ikhwan mendatangkan lembaran di Jalalah, alangkah baiknya agar kiranya para jamaah mengamalkannya, minimal dibaca pagi sekali, sore sekali. Apalagi kalau bacanya setiap selesai sholat malam, setelah kita beres pikir harian 165 kita baca, itu lebih bagus lagi. Jadi semakin banyak kita membacanya, semakin bagus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu zikir jalalah. Dan tadi saya share doa khusus yang dibaca di bulan Syawal ya. Silakan bapak-bapak yang bawa HP-nya dibuka. Tadi saya tidak baca bareng-bareng. Jadi doa khusus di bulan Syawal. Doa ini dibaca setiap hari selama kita berada di bulan Syawal. Doa ini penting karena di bulan Syawal ini, yakni di hari Rabu Pekasan, hari Rabu terakhir di bulan Syawal, menurut keterangan Allah menurunkan berbagai macam bala, berbagai macam malapetaka, berbagai macam penyakit. Maka dari awal bulan Syawal kita berdoa dengan doa ini agar segala hal-hal yang buruk, segala penyakit, segala hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dijauhkan dari kita dan dari keluarga kita, dan kita diberikan kesehatan. Bagi yang bawa HP-nya silakan dibuka. Tadi sudah saya dulu ya. Ada kan? Nah, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri hadzal syarri wa min
min kulli syiddatin wa bala'in wa baliyatin qaddartaha fihi ya dahru ya malikad dunya wal akhirah ya aliman bima kana wa ma yakun wa man idza arada syai'an qala lahu kun fayakun ya ajaliyu ya abadiyu ya mubdi'u ya mu'id ya jal jalali wal ikram ya jal arsyil majid anta taf'alu ma turid Allahumma hrus bi'ainika nafsi wa ahli wa mali wa waladi wa dini wa dunyaya allati batalaitani bi sohbatiha bi hurmatil abrari wal akhyar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ya syadidal quwa wa ya sadidal mi'al ya azizu jallat bi'izzatika jami'a khalqika ikfini an jami'i khalqika ya musiru ya mudammiru ya mutafaddilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah yang bangsa itu doa ulah sholat nggak usah tiap hari kebanyakan muhafazah bulan muhafazah ilmu yang nggak usah tiap hari yang penting dibaca amalkan kalau rezeki gitu sudah di share tinggal baca doa tiap hari. Para ikhwan rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, demikian materi ilmiah yang bisa saya sampaikan dalam hadis ini utama yang mulia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup dengan ucapan hamdalah